Wah, ini lobbynya dari pusat bisnis lantai 6 ini apa ya? Betul, jadi kita sekarang ada di lobby area dari pusat bisnis Tamrin City yang tadi ruang kantor Strata Title yang ada di gedung Tamrin City. Wah, megah juga ya. Terus gimana nih Pak? Ada apa lagi di sini? Oke, jadi mungkin saya jelasin sedikit ya Iya, tentang boleh. pusat bisnis Tamrin City itu. Di sini adalah yang kita jual ruang kantor yang bersertifikat Strata Title di atas tanah HGB murni. Artinya dari sertifikat Strata Title itu buat para pemilik kantor itu dia bisa agunkan ke bank. Jadi bukannya terus kalau investasi di ruang perkantoran terus uangnya macet mati gitu, nggak berputar, nggak juga, karena bisa diagunkan ke bank. Oh, jadi apakah target marketnya itu memang menengah atau gimana? Menengah atas. Menengah ke atas, betul-betul ya. kita mendekatkan diri dengan bisnis network mereka kalau mereka berkantor di sini. Karena kan kalau kita lihat koridor Sudirman Tamrin itu kantor-kantor pemerintah ada di sekitar situ. Iya. Kemudian Pusat lah ya semuanya di situ. perwakilan negara-negara sahabat ada di situ. Jadi sebenarnya sangat convenient sekali buat mereka berkantor di sini. Pusat bisnis Tamrin City ini juga punya captive market sendiri dari hunian. Kita Jakarta Realty, developer dari Tamrin City ini juga sudah membangun 4 project apartment di sekitar kita. Jadi masih di gedung yang sama? Ada di gedung yang sama, ada persis di kelilingnya. Oh, oke. Jadi misalnya proyek Jakarta Residence itu ada 2 tower apartment, kemudian ada Tamrin Residence itu ada apartment, di sebelah Tamrin City itu ada 5 tower apartment, kemudian ada Cosmo Terrace itu juga nempel dengan gedung Tamrin City itu ada 1 tower, dan kemudian yang terakhir itu Tamrin Executive Residence itu berdiri sendiri itu 1 tower. Jadi total ada 9 tower apartment yang mengelilingi Tamrin City dengan total unit sekitar 3.500 unit, dan itu semua sold out. Lumayan juga ya. Dan ini merupakan captive market untuk orang yang punya bisnis dan usaha di Tamrin City. Jadi bisa bayangkan ada 3.500 kepala keluarga yang istilahnya trafficnya ya berputar di sekitar sini situ-situ saja. aja ya. Ya. Dan kalau kita lihat, mungkin tadi pas kita jalan, mungkin Mbak Zizi lihat kok ruangannya ada yang besar, ada yang kecil. Iya, gitu saya ya. lihat di situ. Betul. Nah, sizingnya di sini ada yang dari 60 meter sampai 400 meteran per unit. Yang menarik dari gedung perkantoran ini adalah area parkirnya luas, Mbak Zizi. Saya bisa perkirakan sih dengan segala apa yang ada di sini, harusnya luas. Betul. Ya parkirnya. Dan selain itu, selain parkirnya luas, parkirnya bisa kita lihat. Jadi antara ruang kantor dengan parkiran tuh bisa langsung berdekatan. Dekat, Jadi ya. turun dari mobil langsung jalan sedikit sudah masuk ke ruang kantornya. Nah kalau ini unik karena apa? Kalau kita lihat perkantoran di sekitar CBD, yaitu di HRS Building, biasanya kalau seorang tenant atau pemilik ruang kantor mau ke mobilnya, dia harus turun dulu ke lantai dasar, mungkin ke basement, cari mobilnya gitu ya. Jadi kalau di sini bisa langsung parkir di depannya, jalan sedikit sampai ke kantor. Enak ya, sangat nyaman, difasilitasi. Perkantoran lagi operasionalnya mungkin bisa dibilang. Untuk operasional juga ini agak berbeda dengan kalau kita berkantor di HRS Building, karena terus terang kalau HRS Building kan ada jam tertentunya, misalnya sampai jam 5 atau jam 6 udah harus overtime karena AC-nya dimatiin dan sebagian lampu dimatiin. Nah kalau di tempat kita di PBTC itu free overtime. Karena apa? Karena AC-nya yang memprovide adalah para pemilik ruang kantor itu sendiri. Dan kita bisa klaim, kita sudah sempat hitung-hitungan ya bahwa kalau punya ruang kantor di sini dibandingkan dengan kalau misalnya punya ruang kantor di satu tempat yang cukup prestisius dan harus high-rise building, itu kalau di pusat bisnis Tamrin City kita bisa save sekitar 25% untuk melengkapinya. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini misalnya belinya harganya X gitu ya, mungkin di tempat lain harus X plus sekian gitu. Oh, jadi dan sudah dikalkulasikan ya Pak ya? Sudah hitung-hitungan dan dengan keputusan smart seperti itu banyak orang yang memilih berkantor di tempat kita. Kita lihat beberapa yang sudah bergabung dengan kita di pusat bisnis Tamrin City, itu ada dari industri pendidikan, industri asuransi, kemudian perusahaan-perusahaan besar yang sudah bergabung, ada juga perusahaan dari perusahaan pertambangan, interior design dari luar negeri, dan masih banyak lagi. Nah khusus untuk yang tadi, yang industri pendidikan atau Campus City di area sini, awal tahun 2011 ini akan dibuka tadi sekolah tinggi ilmu komunikasi dan sekretaris dari Tarakanita. Terus kemudian akan dibuka juga pasca sarjana Universitas 17 Agustus dalam waktu dekat. Dan yang baru bergabung itu ada Panangian School of Property.
Panangian yang pakar properti Indonesia itu dia juga buka sekolah di sini. Wah, jadi sudah ada 3 tuh ya sudah ada 3 sekolah ya? Dan akan masih banyak lagi yang kita sedang approach, cuman karena belum komit saya belum sampaikan di sini, tapi cukup banyak sekolah yang akan bergabung dengan kita. Nah, bagi para pemirsa ingin tahu lebih jauh tentang pusat bisnis Tamrin City, bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 392 9988. Saya ulang sekali lagi ya Mbak Sisi ya. Anda bisa menghubungi dan marketing kami siap membantu dari pertanyaan-pertanyaan Anda semua di 021 392 9988. Oke, terima kasih banyak Bapak Agung atas waktunya dan juga segala informasinya. Nah, itulah pemirsa perjalanan saya bersama Bapak Agung Wirajaya selaku Chief Marketing Officer Tamrin City yang telah menemani saya dan memberikan banyak sekali informasi mengenai Tamrin City.